Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Mazmur 8 ayat 1-10. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Mazmur 8 ini dikelompokkan sebagai Mazmur Daud, namun ditujukan atau diberikan kepada pemimpin biduan. Menurut beberapa penafsir, Mazmur ini diberikan kepada keluarga Obed Edom, orang Giti, dan berasal dari keturunan Lewi. Gitit dikatakan mungkin merujuk kepada sebuah puisi yang dibuka dengan kalimat Ha-gitit mitpaeret, yang artinya Gitit bermegah. Ada ahli lain yang mengatakan bahwa Gitit menunjuk kepada sebuah alat musik milik keluarga Obed Edom. Penafsir lainnya mengatakan bahwa ini adalah lagu yang dinyanyikan orang-orang ketika mereka menginjak buah anggur dalam tong anggur. Gitit dianggap mirip dengan Yedutun yang dikatakan dalam Mazmur 39 ayat 1. Menurut banyak penafsir, Mazmur ini terdiri dari 2 bait yang diapit sebuah inklusio pada bagian awal dan akhir. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Di bait pertama, pemazmur mengungkapkan kemuliaan Tuhan melalui ciptaan dan diakhiri dengan 2 pertanyaan tentang keberadaan manusia. Di bait kedua, pemazmur memberikan pernyataan yang menjadi respons atas pertanyaan yang diajukannya. Dengan demikian, tema mazmur ini adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui ciptaannya. Ahli seperti Brueggemann mengatakan bahwa mazmur ini memberi penegasan pada kuasa dan otoritas manusia, tetapi kuasa dan otoritas manusia di sini dibatasi dan dikelilingi oleh pujian kepada Tuhan. Dengan tetap memuji dan memuliakan Tuhan, manusia tidak menyelewengkan atau menyalahgunakan otoritas yang diberikan kepadanya. Pemazmur menggunakan kata adir untuk menyatakan bahwa nama Yahweh Tuhannya penuh keagungan atau megah sekali di seluruh bumi atau seluruh bagian dunia. Adir memang secara harfiah berarti megah sekali atau penuh kemuliaan. Makna lainnya adalah mulia, kuat, agung, atau perkasa. Adir memiliki kesejajaran makna dengan hod, yang juga berarti kemegahan, keagungan, keindahan, kehormatan, atau kekuatan. Hod adalah istilah yang bersifat kerajaan. Jadi nama yang penuh keagungan itu dihubungkan dengan keagungan atau kehormatan Yahweh yang ditempatkan melampaui langit. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyatakan. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa nama Tuhan penuh keagungan di seluruh bumi karena keagungannya telah ditinggikan melebihi langit. Ini adalah pujian langsung dari pemazmur kepada Tuhan. Mazmur 8 berbeda dari mazmur lain yang biasanya mengajak orang lain untuk memuliakan Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan. Menurut beberapa penafsir, penggunaan kata Adon menunjukkan bahwa pemazmur bukan hanya menempatkan Yahweh sebagai Tuhan seperti pemahaman umumnya, melainkan seperti seorang raja dengan kuasa yang besar. Alasannya adalah karena Adon adalah gelar kebangsawanan, dan ketika gelar ini diberikan kepada Yahweh, gelar ini semakin menunjukkan kuasa Allah yang besar dan tidak terbatas. Pemazmur ingin menunjukkan bahwa Yahweh adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh negeri. Pengulangan pernyataan ini di bagian akhir di Mazmur 8 ayat 10 semakin menegaskan kemahakuasaan Allah ini. Setelah berbicara tentang keagungan Tuhan, pemazmur berbicara tentang kekuatan yang dihubungkan dengan mulut anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusup. Dengan menggunakan kata yasat, pemazmur menegaskan bahwa mulut anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu itu menjadi tempat Allah meletakkan fondasi atau dasar kekuatan. Sedangkan Os bisa berarti kekuatan dan juga keperkasaan. Os juga terkandung makna benteng,
Sementara itu, menghentikan diterjemahkan TBLAI dari Sabat, yang berarti berhenti atau menahan diri untuk melakukan sesuatu atau beristirahat. Pernyataan di ayat 3 ini menegaskan kemahakuasaan Tuhan dan juga memperlihatkan bahwa Tuhan bisa berkarya melalui cara-cara yang tampaknya biasa atau kecil atau sederhana. Namun setidaknya ada dua makna yang bisa ditunjukkan melalui pernyataan di ayat 3 ini. Pertama, dari mulut anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu bisa keluar kata-kata berupa pujian kepada Tuhan. Pemaknaan ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus dalam Matius 21 ayat 16. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Kedua, mulut anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu berisikan kekuatan karena pujian mereka kepada Tuhan akan membungkam mereka yang melawan Tuhan. Jadi jika kekuatan dalam menghadapi lawan biasanya ditemukan pada orang-orang gagah perkasa atau para pahlawan, menurut pemazmur, Tuhan yang Maha Kuasa bisa meletakkan kekuatan pada anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu untuk melawan para musuh dan menghentikan musuh dan pendendam. Dengan menggunakan kata Sabat, dapat diartikan bahwa melalui mulut anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan akan membuat para musuh dan pendendam berhenti melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Makna ini juga bisa berarti bahwa anak kecil atau bayi dan anak-anak yang menyusu tidak bisa diremehkan karena Tuhan bersama mereka dan meletakkan kekuatan di mulut mereka. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pernyataan pemazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mewujudkan maksud dan rencananya melalui orang-orang atau hal-hal yang kecil atau yang tidak diperhitungkan. Dengan demikian, orang beriman diingatkan untuk juga tidak gampang meremehkan mereka yang tampak lemah atau rentan karena Tuhan beserta mereka atau mereka ada dalam hubungan erat dengan Tuhan. Sebelum mengajukan pertanyaannya tentang manusia di ayat 5, pemazmur memperlihatkan kebesaran karya Tuhan di langit. Kata ra'ah tidak hanya berarti melihat atau mengamati, tetapi juga berarti mempertimbangkan. Maknanya adalah orang melihat sesuatu dengan tujuan belajar mengetahui yang dipelajarinya. Jadi pemazmur sedang belajar atau berefleksi dengan melihat langit, pekerjaan atau perbuatan jari-jari Tuhan, dan bulan dan bintang yang Tuhan sudah tetapkan tempatnya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa karena yang disebut hanya bulan dan bintang-bintang, maka pemazmur mungkin mengamati langit pada malam hari. Setelah mempelajari kebesaran karya Allah di langit, pemazmur lalu bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kata manusia di ayat 5a diterjemahkan dari Enos dan dibedakan dari Adam yang disebut di ayat 5b. Enos dan Adam memang sama-sama berarti manusia, tetapi memiliki makna yang berbeda. Enos digunakan untuk menunjuk kepada manusia yang lemah dan fana. Adam selalu dihubungkan dengan manusia yang terbuat dari tanah atau materi. Kata Adam juga sering dihubungkan dengan noda atau dosa. Berdasarkan pemahaman atas makna Enos dan Adam ini, kita dapat memahami mengapa pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Enos dihubungkan dengan sakar yang berarti ingat atau membawa kepikiran atau memikirkan. Tetapi sakar juga mengandung makna menjaga dan memuji. Sedangkan Adam dihubungkan dengan pakar yang berarti memperhatikan atau mengunjungi. Mengunjungi di sini mengandung makna bahwa yang dikunjungi mendapat perhatian dari yang mengunjungi. Jadi secara harfiah ayat 5a berbunyi, siapakah Enos sehingga engkau membawa kepikiranmu atau engkau memberikan perhatian kepadanya. Sementara ayat 5b dapat diterjemahkan, siapakah Adam sehingga engkau memperhatikannya? Dengan memperhatikan keberadaan Enos dan Adam dibandingkan dengan keberadaan ciptaan Tuhan di langit, pemazmur merasa bahwa perhatian Tuhan kepada manusia adalah hal yang istimewa. Perhatian yang istimewa itu
dirumuskan pemazmur dalam dua pernyataan. Pertama, engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Teks aslinya sebenarnya mengatakan bahwa engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah dari Elohim. Kedua, engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kata Ibrani chaser secara harfiah berarti kekurangan atau kurang. Makna lainnya adalah membuat lebih rendah. Chaser kemudian dipasangkan dengan me'at yang berarti sedikit, sehingga bisa berarti sedikit lebih rendah atau kurang sedikit. Sementara itu Elohim adalah bentuk jamak yang sering diartikan Allah atau ilah. Makna lainnya adalah makhluk ilahi. Karena itu tidak mudah mengartikan bentuk jamak ini. Beberapa terjemahan bahasa Inggris antara lain King James Version mengartikan Elohim dengan para malaikat. Terjemahan lama LAI juga menerjemahkan Elohim dengan segala malaikat. Terjemahan-terjemahan ini mungkin mengikuti terjemahan Septuaginta, Vulgata, dan Targum. Sama seperti TBLAI, Revised Standard Version, dan Luther Bible menerjemahkannya dengan Allah. Yang ingin ditunjukkan pemazmur di sini adalah kedudukan manusia yang terhormat karena dia dibuat sedikit lebih rendah dari Allah atau makhluk-makhluk ilahi. Kedudukan yang terhormat ini ditunjukkan juga dengan mahkota kemuliaan dan hormat. Atar secara harfiah berarti mengelilingi, namun makna lainnya adalah memahkotai. Sementara itu, kemuliaan diterjemahkan dari kabot dan kehormatan diterjemahkan dari hadar. Kabot dan hadar adalah dua kata yang sejajar maknanya. Kabot juga memiliki arti kehormatan atau kelimpahan, dan makna ini sering dihubungkan dengan kekayaan yang dimiliki seorang raja atau penguasa. Hadar juga mempunyai makna lain, yaitu keagungan atau kemegahan. Makna ini sering digambarkan melalui ornamen atau hiasan, atau juga pakaian yang indah. Ada yang menghubungkan kemegahan atau kehormatan dan pakaian ini dengan pakaian para pembesar atau raja yang indah. Yang perlu dicatat adalah kedua kata ini, kabot dan hadar, sering dihubungkan dengan keagungan ilahi. Ini semakin menegaskan keberadaan manusia yang sedikit lebih rendah dari yang ilahi. Dengan demikian, bagi pemazmur, meskipun Enos dan Adam itu lemah, fana dan bernoda atau berdosa, Allah telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Karena itu, yang terlihat dari manusia adalah kemuliaan dan kehormatan, bukan kelemahan, kefanaan, atau dosa. Calvin mengatakan, dalam Mazmur ini, Daud seperti sedang menggambarkan dirinya sendiri. Dia diberi pakaian yang indah dan kehormatan yang memperlihatkan sebuah kemegahan dan keagungan yang tidak jauh dari kemegahan dan keagungan ilahi. Pernyataan pemazmur ini mengingatkan kita, orang percaya, untuk menghargai diri kita sendiri dan juga kemanusiaan kita. Jangan terlalu melihat kekurangan yang ada pada diri kita, tetapi lihatlah kelebihan yang sudah Allah berikan dalam diri kita dan juga semua umat manusia. Pemberian kehormatan ini, menurut pemazmur, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kuasa atas buatan tangan Tuhan. Semua telah Tuhan letakkan di bawah kaki manusia. Semua yang diletakkan di bawah kaki manusia adalah kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, serta burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan memberi manusia kuasa atas ciptaannya yang bergerak di darat, di udara, dan di laut. Pemazmur di sini seperti sedang menggemakan kembali Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani mashal secara harfiah berarti memerintah atau memiliki kekuasaan atau mendominasi. Makna lainnya adalah memiliki kendali atau memiliki otoritas, tetapi juga berarti memiliki tanggung jawab. Mashal ditempatkan secara sejajar dengan satah tahat raklau, meletakkan atau menempatkan di bawah kakinya. Satah dari shid tidak hanya berarti menempatkan atau meletakkan atau mengatur, tetapi juga berarti melayani. Menurut saya ada dua hal yang dimaksudkan pemazmur di sini ketika mengatakan bahwa semua ciptaan yang disebutkan di ayat 8 dan 9 diletakkan di bawah kaki manusia atau manusia diberi kuasa atasnya. Pertama, tujuannya adalah agar manusia bertanggung jawab
atas semua ciptaan tersebut atau merawat keberadaan ciptaan-ciptaan Tuhan tersebut. Kedua, semua ciptaan itu berfungsi untuk melayani manusia, maksudnya menyediakan kebutuhan manusia. Saya mengartikan binatang-binatang ini sebagai binatang-binatang yang juga bisa dimakan manusia. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa ketika pemazmur menyebut segala sesuatu, itu berarti tidak ada pengecualian. Segala sesuatu ada dalam kuasanya. Mazmur ini sebenarnya mengingatkan kita orang percaya dan manusia pada umumnya bahwa segala kuasa, kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki manusia berasal dari Tuhan. Untuk itu, tidak ada alasan untuk manusia membanggakan atau menyombongkan dirinya dan tidak menghormati atau memuliakan Tuhan. Justru karena semuanya berasal dari Tuhan, maka manusia harus mengutamakan, menghormati, dan memuliakan Tuhan dibanding menunjukkan kuasanya atas segala ciptaan yang ada. Yang perlu diingat juga adalah manusia diberikan kuasa, tetapi juga diberikan tanggung jawab terhadap semua ciptaan yang ada. Beberapa penafsir yang beraliran hijau mengatakan bahwa dengan tidak menyebut tumbuh-tumbuhan di sini, itu artinya manusia tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan atau tanaman karena mereka tidak tunduk atau takluk pada manusia. Manusia diingatkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk tetap menyediakan ruang hijau demi kehidupan yang lebih sehat. Namun melalui narasinya ini, pemazmur sejak awal mengingatkan manusia agar tahu betul kapasitas yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Bagaimanapun juga, kekuasaan manusia itu terbatas. Karena itu manusia tidak bisa bertindak melebihi Tuhan. Manusia tidak sama dengan Tuhan dan tidak pernah menjadi sama dengan Tuhan. Manusia tetap berada di bawah Tuhan. Narasi ini bisa dijadikan dasar untuk mengingatkan manusia akan kuasa yang dimilikinya dan tanggung jawabnya untuk memelihara bumi demi kehidupan generasi yang akan datang. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.